Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Baihaqi, mahasiswa S1 Program Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini mohon izin akan mempresentasikan mengenai tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi 1. Baik, di mana di sini ada dua soal. Soal yang pertama diketahui berikut adalah neraca saldo perusahaan Life is Good tertanggal 30 September 2020. Bisa kita lihat bersama ada nama akun, debit dan kredit, di mana nama akun terdiri dari kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, kendaraan, laptop, wesel bayar, utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, kemudian modal saham, dividen, pendapatan jasa, beban gaji dan upah, dan beban BPM kendaraan, di mana masing-masing akun ini memiliki debit dan kredit sesuai yang tertera pada tabel soal. Kemudian data yang diperlukan untuk penyesuaian selama bulan September 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan dan laptop masing-masing memiliki umur ekonomis 5 tahun dan 4 tahun. Nilai penyusutan ditetapkan sama besar setiap periode akuntansi selama umur ekonomis aset, atau perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan pada bulan September. Yang kedua, sewa ruangan kantor adalah untuk masa 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2020. Yang ketiga, wesel bayar tertanggal 1 September 2020 dengan suku bunga sebesar 6% per tahun, dan bunga akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Keempat, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 800.000. Kemudian yang kelima, pendapatan jasa diterima di muka adalah kontrak kerjasama dengan kantin sedap selama 10 bulan terhitung sejak 15 September 2020 sampai dengan 15 Juli 2021. Dan keenam, terdapat tagihan pemakaian sarana listrik, air, dan telepon bulan September 2020 untuk operasional perusahaan sebesar 700.000 yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir 7, perusahaan telah menyelesaikan jasa penyewaan kendaraan kepada Mr. Kim pada tanggal 30 September 2020 sebesar 1 juta, dan Mr. Kim berjanji akan membayarnya pada bulan Oktober 2020. Kemudian dari data tersebut diminta yang pertama adalah buat jurnal penyesuaian yang diperlukan Life is Good pada tanggal 30 September 2020. Kemudian yang kedua, susunlah neraca saldo setelah penyesuaian per 30 September 2020. Berikut jawaban soal yang nomor 1, di mana tabel sebelah kiri adalah yang tadi jurnal penyesuaian yang diperlukan Life is Good pada tanggal 30 September. Di sini ada 8 item atau macam penyesuaian, yang dimana penyusutan kendaraan, jadi terhitung 1 bulan. Akunnya itu beban penyusutan kendaraan, debit 15 juta, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan, kredit sebesar sama ya dengan debit 15 juta. Kemudian yang kedua, macam penyesuaian yang kedua, penyusutan laptop dalam waktu kurun 1 bulan. Akun beban penyusutan laptop, debit 250.000, kemudian akumulasi penyusunan laptop, kredit berarti 250.000. Kemudian macam penyesuaian yang ketiga, sewa dibayar di muka alokasi 1 bulan. Beban sewa 4 juta,
Kemudian sewa dibayar juga sebesar 4 juta. Kemudian yang keempat, bunga wesel 1 bulan 6%. Beban bunga debitnya itu 3.500.000, kemudian bunga terutang kredit itu 3.500.000. Kemudian perlengkapan pemakaian bulan September. Beban perlengkapan 400.000, kemudian perlengkapan 400.000. Kemudian ada yang keenam, pengakuan sebagian pendapatan jasa diterima di muka, kontrak 10 bulan. Yang disebutkan dengan sedap tadi, pendapatan jasa diterima di muka sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa kreditnya juga sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang ketujuh, macam penyesuaian yang ketujuh ada biaya listrik, air, telepon, tagihan bulan September dibayar bulan berikutnya, di mana akun beban listrik, air, dan telepon itu sebesar 700.000. Kemudian utang usaha atau utang lainnya, pengeluaran kredit itu 700.000. Kemudian yang terakhir, macam penyesuaian jasa yang telah diselesaikan kepada Mr. Kim. Utang usaha sebesar 1 juta, kemudian pendapatan jasa kredit juga 1 juta. Kemudian kita beralih ke jawaban yang poin B, di mana susunlah neraca saldo setelah penyesuaian per 30 September 2020. Baik, di sini perusahaan Life is Good neraca saldo setelah penyesuaian 30 September 2020, di mana akun kas berjumlah 101.800.000 rupiah. Kemudian piutang usaha 1 juta, perlengkapan 800, sewa dibayar di muka 44 juta rupiah, kendaraan 900 juta rupiah, akumulasi penyusutan kendaraan, ini kredit masuknya 15 juta, kemudian ada laptop 12 juta, dan akumulasi penyusutan laptop 250.000, wesel bayar 700 juta, bunga terutang 3.500, kemudian ada utang usaha 700.000, ya, pendapatan jasa diterima di muka 19 juta, modal saham 300 juta, dan ini dividen 6 juta, pendapatan jasa itu sebesar 62 juta, terus beban gaji dan upah 6 juta, beban BBM kendaraan 5 juta, beban penyusunan kendaraan 15 juta, beban penyusunan laptop 250.000, beban sewa 4 juta, beban perlengkapan 400.000, beban bunga 3.500.000, kemudian beban listrik, air, telepon 700.000. Jadi kita dapat diketahui bersama total antara debit dan kredit itu sama, yaitu sebesar 1.100.450.000 rupiah. Baik, itu jawaban soal nomor 1 dari saya. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Diketahui sebagai berikut adalah worksheet neraca jalur dari yang disusun untuk Salon Devi per 31 Desember 2023. Diketahui dalam ribuan rupiah, ini diminta dari neraca jalur yang sudah tersedia, buatlah laporan laba atau rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Baik. Nah, di sini ada yang poin A tadi, laporan laba atau rugi dengan keterangan pendapatan jasa jadi sebesar 1.350, kemudian beban-beban. Nah, ini ada terdiri dari beban gaji, beban penyusutan peralatan, beban listrik, beban perlengkapan, sampai dengan
beban lain-lain, di mana ini tadi beban gaji jumlahnya 550, kemudian beban penyusutan peralatan adalah 100, kemudian beban listrik 250, kemudian beban perlengkapan 100, kemudian beban iklan 150, dan beban-beban lain itu berjumlah 150. Di mana total beban jadinya yaitu 1.300 dengan laba bersih berjumlah 50. Ya, terus kita beralih ke poin B, di mana tadi diminta adalah laporan perubahan modal, di mana keterangannya yaitu modal awal tadi kan 6.000, jumlah 6.000, kemudian ditambah laba bersih 50, kemudian dikurangi pref 100. Jadi modal akhir terhitung adalah berjumlah 5.950. Dan yang jawaban poin C yaitu tadi neraca. Yang pertama adalah aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan. Jadi kas tadi berjumlah 6.200. Kemudian piutang usaha itu 100, kemudian perlengkapan 150, di mana total aset lancar berarti berjumlah 6.450. Kemudian ada aset tetap, di mana terdiri dari peralatan sejumlah 600, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan yaitu sebesar 100, dan kemudian nilai buku peralatan sejumlah 500. Jadi total aset itu ada sejumlah 6.950. Kemudian yang B itu ada kewajiban. Kewajiban ini juga terdiri dari kewajiban utang usaha dan kewajiban utang beban, di mana masing-masing ini jumlahnya berbeda. Nah, ini ada utang usaha itu berjumlah 600, kemudian utang bebannya berjumlah 400, di mana bila dijumlahkan total kewajiban itu sejumlah atau sebesar 1.000. Dan kemudian ada yang C terakhir ini ekuitas. Ekuitas ada modal akhir dan total ekuitas. Modal akhirnya tadi diketahui bersama, laporan perubahan modal itu berjumlah 5.950. Jadi totalnya pun sama, yaitu 5.950. Jadi dari total kewajiban plus dan ekuitas itu sebesar 6.950. Baik, itu mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang keliru, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu pengampu. Insya Allah saya akan memperbaiki dengan baik. Kiranya cukup. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.